Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa sistem ekskresi, atau mungkin ada yang tahu sistem ekskresi? Oh, belum ada ya? Oke. Coba kalian bayangkan ketika melihat ibu kalian sedang memasak di dapur. Atau mungkin kalian sedang mencuci pakaian, mandi, atau bahkan kalian sedang memakan makanan dalam kemasan. Bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut? Tentunya aktivitas tersebut akan menghasilkan zat sisa atau yang kita kenal dengan istilah sampah. Sampah-sampah tersebut berupa sisa sayuran, air limbah bekas cucian ataupun bekas mandi, sisa-sisa makanan, dan plastik. Bayangkan betapa banyaknya sampah yang ada dalam rumah. Bahkan ketika sampah-sampah tersebut dibiarkan menumpuk dan tidak dibuang secara teratur, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya sampah-sampah yang menumpuk akan jadi tempat berkembangnya berbagai macam penyakit. Sehat apa enggak? Ya tentu rumahnya tidak sehat. Jadi bagaimana biar rumahnya sehat? Ya tentunya sampah-sampah tersebut harus dibuang secara teratur. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah demikian? Apakah juga tubuh manusia atau tubuh kita ini mengeluarkan zat sisa? Zat sisa apa yang dikeluarkan oleh tubuh kita? Mengapa zat-zat tersebut harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana dampaknya jika zat tersebut tidak dikeluarkan oleh tubuh? Oke. Tubuh manusia juga menghasilkan zat sisa, itu berupa urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Di mana zat-zat tersebut sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Zat-zat tersebut apabila dibiarkan menumpuk dalam tubuh, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Misalnya, di sini siapa coba yang pernah atau yang sering nahan kencing? Nah, hati-hati ya, jangan sering-sering untuk menahan kencing. Ketika sering menahan kencing atau pengeluaran urin, itu akan memicu terjadinya batu ginjal. Oke. Nah, tentu zat-zat sisa tersebut ada sebuah proses untuk mengeluarkannya dari dalam tubuh. Ada sebuah mekanisme yang dimana mekanisme tersebut dikenal dengan istilah sistem ekskresi. Sistem ekskresi yaitu merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme, di mana zat sisa metabolisme ini bersifat racun bagi tubuh, dan jika tidak dikeluarkan secara terus-menerus akan merusak berbagai organ dalam tubuh. Dan untuk lebih memahami alur sistem ini dan organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem ekskresi atau berperan dalam sistem ekskresi, silahkan mungkin bisa kita lihat di slide yang ada. Oke. Untuk dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa tersebut, coba perhatikan gambar ini. Coba lihat di sini. Ini semua sel dalam tubuh itu akan melakukan respirasi seluler untuk menghasilkan energi dan demi kelangsungan hidup. Di mana hasil respirasi seluler ini akan menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Nah, sementara di dalam hati, protein yang telah usang itu akan dipecah menjadi urea. Asam nukleat dipecah menjadi asam urat. Dan hemoglobin dipecah menjadi bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, serta air itu akan dikeluarkan oleh organ ginjal berupa atau dalam bentuk urin. Air pun akan dikeluarkan oleh kulit dalam bentuk keringat
Begitu juga air dan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh paru-paru dalam bentuk udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Sampai di sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi jelas ya. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia itu ada hati, ada ginjal, ada kulit, dan ada paru-paru. Di mana hati akan memecah protein menjadi urea, akan memecah asam nukleik menjadi asam urat, dan akan memecah hemoglobin menjadi bilirubin, dan hasil-hasil pemecahan atau hasil sisa metabolisme dari hati akan diekskresikan oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas pada poin paru-paru atau organ paru-paru. Oke. Bisa dilihat gambar paru-paru. Ini paru-paru manusia ya. Ini ada berbagai macam penyusunnya. Di sini paru-paru sebenarnya sudah lebih banyak dibahas di sistem pernapasan. Tapi paru-paru selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di mana ketika kita bernafas akan terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Di mana proses itu terjadi? Ya, kita akan lihat bagaimana sistem ekskresi yang terjadi pada paru-paru. Pertama, oksigen akan masuk lewat hidung menuju trakea lewati tenggorokan. Dan selanjutnya, udara yang mengandung oksigen akan dialirkan menuju bronkiolus melalui dua saluran bronkus. Ini ya. Saluran ini dialirkan ke bronkiolus. Selanjutnya udara yang mengandung oksigen akan dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Nih, akan dialirkan ke sini. Nah, akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada alveolus, di mana oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Dan selanjutnya karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui hembusan nafas. Jadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terjadinya di alveolus. Adapun reaksi kimia yang terjadi itu ini reaksi kimia yang terjadi dalam proses pernapasan. Mana C6 6 12 6 12 ini 12 15 6H2O 6 CO2 ditambah 6H2O ini 6 oksigen, jadi sudah setara ya. 6 ini 6 18 6 12 18 ini 12. Oke. Jadi ini reaksi kimia yang terjadi.
pada pertukaran, di mana hasil pernapasan itu menghasilkan sistem ekstresis pada paru-paru itu menghasilkan zat-sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air H2O. Nah, untuk membuktikan itu kita akan melakukan percobaan sederhana. Apakah betul dalam paru-paru itu mengeluarkan zat sisa metabolisme, dari hasil paru-paru mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air? Oke, kita akan melakukan. Oke, untuk membuktikan hal tersebut, di mana sisa metabolisme yang diekskresikan oleh paru-paru adalah berupa karbon dioksida dan uap air, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana, di mana kita akan melakukan percobaan sederhana sisa metabolisme yang diekspresikan melalui paru-paru. Sebelum kita perlu menyiapkan larutan air kapur, sebuah sedotan, dan sebuah cermin. Dan apa yang harus kita lakukan dari ketiga bahan ini? Yang pertama, itu kita coba menghembuskan nafas pada cermin. Coba kita amati apa yang terjadi pada cermin tersebut. Yang kedua, kita siapkan larutan air kapur, kita masukkan sedotan, dan setelah itu kita tiup secara perlahan, kita amati apa yang terjadi pada air kapur tersebut. Oke, yang pertama kita akan menghembuskan nafas ke cermin. Nah, bisa diperhatikan ketika kita menghembuskan nafas ke sebuah cermin, itu cermin akan terlihat buram. Ini diakibatkan karena adanya uap air yang menempel pada cermin ketika kita menghembuskan nafas ke cermin. Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa sisa metabolisme yang diekskresikan oleh paru-paru itu berupa uap air. Oke. Yang kedua, kita akan melakukan pembuktian terkait sistem metabolisme yang diekskresikan oleh paru-paru, yaitu berupa karbon dioksida melalui larutan air kapur, di mana kita akan menghirup secara perlahan air kapur tersebut. Nah, bisa diperhatikan larutan air kapurnya makin keruh, dan ini terjadi endapan di bawahnya. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya reaksi dari larutan air kapur dengan karbon dioksida, yang dimana reaksinya sebagai berikut. Nah, endapan yang terjadi dari reaksi tersebut adalah endapan kalsium karbonat, di mana reaksi dari air kapur dengan karbon dioksida. Dari perlakuan tersebut tentu membuktikan bahwa CO2 itu merupakan hasil sisa metabolisme yang dihasilkan oleh paru-paru. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ginjal, kulit, dan hati di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.